Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. La hawla wa la quwwata illa billah. An Abi Ruqayyah dan qulna liman ya Rasulullah, qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim, rawahu Muslim. Hadis yang nomor 17 riwayat daripada Abu Ruqayyah yang bernama Tamim ibnu Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, anan Nabiya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, ad-dinu nasihat, agama itu nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, nasihat itu untuk siapa? Qala lillah, nasihat untuk Allah, bukan berarti menasihati Allah. Artinya kita harus paham tentang sifat Allah, zat Allah, iman kepada Allah, wali kitabihi, terhadap kitabnya Allah, kita iman kepada seluruh daripada kitab-kitabnya Allah, wali rasulihi, dan kepada utusan Allah, wali a'immatil muslimin, kepada seluruh pemimpin kaum muslimin, wa amatin, dan semua rakyatnya kaum muslimin. Baik. Kemarin panjang lebar kita membahas tentang siapa itu Tamim bin Aus. Sekarang kita membahas hadisnya. Tadi agama itu nasihat. Apa itu nasihat? Kalimat nasihat ini adalah kalimat simpel yang bermakna luas. Seperti Nabi mengatakan al-hajju arafah. Inti haji itu ya Arafah, yakni wukuf di tanah Arafah. Ad-din an-nasihat, agama itu nasihat, mengarahkan kepada kebaikan, menginginkan daripada pemeluknya itu baik, menginginkan kepada pemeluknya itu beruntung dunia dan beruntung akhirat. Kalau cuma beruntung dunia, ya gambarannya seperti Firaun, itu beruntung dunia, jadi raja, orang kaya, dihormati, tapi akhirat lah. Agama itu mengarahkan kita supaya menjadi orang yang beruntung dunia dan akhirat. Gimana caranya? Nasihat untuk Allah, maknanya apa? Iman kepada Allah. Jangan sampai Anda mensekutukan kepada Allah. Tidak ada dosa di dunia ini yang lebih gede daripada musyrik. Innallaha yaghfiru dzunub jami'a. Allah bisa memaafkan apapun model dosa Anda kecuali musyrik. Nggak bisa. Sehingga dari sini agama itu berharap kepada pemeluknya beruntung, baik, bahagia dunia hingga akhirat. Jangan sampai jadi orang musyrik. Nasihat untuk Allah maknanya juga al-ikhlaslah, murnikan tujuan ibadah kamu Allah. Perhatikan satu ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Wa man, siapa orangnya, karena ada itu man, yarju, berharap, liqa'a rabbih, pengen berjumpa dengan Tuhannya Allah. Tidak ada yang mampu berjumpa dengan Tuhannya Allah di dunia kecuali Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau nanti di akhirat bagaimana?
semuanya bisa berjumpa dengan Allah. Dan nikmat di surga itu yang paling tinggi adalah bagaimana dia akan berjumpa dengan Allah. Tidak ada selainnya. Bidadari kalah. Bidadari apa? Kalah. Makanan yang lezat kalah. Kenikmatan kalah. Saya kasih satu gambaran. Pernah merasakan cinta? Ini masa muda kayaknya. Cinta kepada seseorang, taruh Sumiati misalnya. Jangan disebut nama Sumiati, sebutkan nama desanya aja udah gemeter. Ini cinta tenanan Pak. Ini cinta sungguhan namanya. Disebutkan desanya aja gemeter. Nih ya. Kadang-kadang masih lewat desanya aja udah salah tingkah. Apalagi lewat depan rumahnya Sumiati. Dan qadarullah Anda bisa memperistri kepada dirinya. Di saat akan berjumpa dengan Sumiati, kira-kira sate gimana rasanya? Jadinya gak enak. Buah gak enak. Semua kelezatan jadinya gak enak. Yang paling enak adalah memandang siapa? Sumiati. Paham gitu ya? Yang paling enak memandang Sumiati. Malam pertama disuguh sate, akan bakar iki kalau sing ditemok sapa? Sumiati. Makanya ini satu gambaran kecil aja. Kadang-kadang kita ada di sini, Sumiati ada di gedung sana, ini udah rasanya nyaman. Hakada seharusnya orang datang ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini Baitullah. Harusnya kalau Anda sudah di Baitullah, fokus Anda kepada pemilik rumah siapa? Allah. Alladzina amanu asyaddu hubban lillah. Tandanya orang beriman asyaddu, dahsyat cintanya kepada Allah. Dulu ada orang sholat di masjid. Ketika sholat di salah satu sudut masjid ada orang gila. Sholat sambil was-was gitu, ngelirik orang gila, khawatir nyokot di orang gila ya. Akhirnya sama orang gila itu ditegur, hei, mana cinta kamu kepada Allah? Ternyata gila itu majnun, gila karena cinta kepada perempuan. Saya kalau sudah masuk ke satu kampung, di situ adalah rumah kekasih saya, maka fokus pandangan saya adalah kekasih saya. Saya tidak pernah melirik kepada siapapun. Paham di sini ya? Saya selalu fokus pikiran, pandangan, khawatir kalau saya dilihat oleh kekasih saya, khawatir saya melihat kekasih saya dilihat saya dalam keadaan tidak sempurna dan sebagainya. Fokus saya kekasih saya. Kamu ngaku iman, kamu ngaku cinta kepada Allah, masuk rumahnya tapi kamu toleh-toleh. Mana itu cinta kamu kepada Allah? Subhanallah. Makanya orang itu kalau iman, dia tidak pernah bisa lepas daripada zikrullah. Tidak akan pernah lepas kepada zikrullah. Menyebut nama kekasih itu nikmat. Anda tahu istri daripada Nabi Yusuf alaihissalam, Zulaikha. Awalnya ngejar-ngejar sama siapa? Zulaikha. Ngejar-ngejar lah. Sampai gendeng Zulaikha itu. Sampai dia buta. Dengan berbagai upaya untuk mendapatkan Yusuf. Tapi setelah Allah kesempatkan kepadanya, ya, dipertemukan dengan Yusuf menjadi istri daripada Nabi Yusuf. Ketika Yusuf mengajak Zulaikha, ayo kita tuangkan kangen kita. Maka selalu berkata, Yusuf, besok pagi aja ya. Pagi didatangi, nanti siang aja ya. Siang didatangi, sore aja ya. Sore didatangi, malam aja, dan terus seperti itu.
Maka Nabiullah Yusuf mengatakan, ya Zulaikha, dulu kau kejar-kejar saya, tapi kenapa kondisinya berbalik? Saya kejar sama kamu. Apa kata Zulaikha? Dulu aku kejar-kejar kamu, saya belum kenal kepada Allah. Saya belum melihat jamalullah, kesempurnaan, keindahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sekarang saya sudah sangat nikmat beribadah kepada Allah. Ma uridu badil, saya tidak mau untuk digantinya. Maka apa kata Yusuf? Ya Zulaikha, saya mengingatkan kamu, ini adalah perintah daripada Allah, karena Allah akan keluarkan daripada kamu 2 anak lelaki yang akan menjadi nabi. Sehingga apa kata Zulaikha? Siap, saya nurut Allah, bukan nurut sama ente ya Yusuf. Kata orang kalau sudah kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu, man kana yarju liqa'a rabbih, yang merasa kepengen berjumpa dengan Tuhannya Allah, falyamal amalan shalihan, hendaknya Anda beramal saleh, wala yusyrik. Apa itu wala yusyrik? Jangan pernah mencampur baurkan bi'ibadati rabbih, di saat Anda beribadah dengan Tuhan Anda Allah, ahada kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ikhlas. Ala lillahi dinul khalis. Ingat, Allah punya agama, yakni Islam. Ya'lu wa la yu'la alaih, yang paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal, yang mencari agama selain Islam tidak diterima. Dan Islam mengajarkan pemeluknya adalah ikhlas. Ala lillahi dinu khalis. Ingat, Allah punya agama yang mengajarkan kepada kita ikhlas. Apa ikhlas? Murni, tujuan kita adalah Allah. Tujuan ibadah kita adalah ridha Allah, tidak selainnya. Dalam satu hadis, perhatikan, disebutkan awwalu ma yus'al fihi an-nar. Ada 3 golongan, yang mana 3 ini menjadi pertama kali neraka dinyalakan sama Allah. Neraka itu bahan bakarnya batu dan manusia. Nanti pertama kali menjadi bahan untuk dinyalakan neraka ada 3 golongan. Siapa? Kalau kita lihat di dunia seakan-akan gak mungkin. Ternyata yang pertama adalah ulama, orang yang berilmu, askhia, orang yang dermawan, syuhada, orang yang mati tercecer darahnya di medan pertempuran. Kenapa orang-orang yang hebat ini? Ulama, warasatul anbiya, pewaris daripada nabi. Ya kalau benar. Kalau dengan ilmunya dia mencari popularitas. Bagaimana Allah menyebutkan Bal'am bin Ba'ura, seorang ulama Bani Israel. Di dalam Al-Quran Allah katakan, masaluhu kamasalil kalbi. Perumpamaan Bal'am bin Ba'ura, alim ini, seperti anjing. Nabi mengatakan, inna asyaddan nas azaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'ullahu bi'ilmi. Paling dahsyatnya manusia, azab dan siksanya yaumal qiyamati, besok di hari kiamat, siapa? Alimun, orang yang berilmu. Lam yanfa'ullahu bi'ilmi, namun Allah tidak berikan manfaat kepada ilmunya. Ilmunya untuk duit, ilmunya untuk popularitas, ilmunya untuk bangga-banggaan dipuji manusia, ilmunya untuk menjatuhkan lawan, ilmunya hanya sebagai alat pesanan daripada siapapun yang mau ngasih duit akan dikeluarkan fatwanya.
Ilmunya bukan membela Allah, tapi membela kepentingannya pribadi. Sehingga Al-Quran dia tafsiri sesuka hatinya. Padahal Nabi mengatakan, man fassara Al-Quran bira'yihi falyatabawa' maq'adahu minan nar. Man, siapa orangnya fassara, dia berani-berani mentafsiri Al-Quran kepada Al-Quran bira'yi, dengan akalnya, pendapatnya, falyatabawa', silahkan dia siap-siap, karena dia telah membooking minan nar, maka minan nar, tempatnya daripada neraka. Hati-hati. Dipikir orang alim pasti sukses. Ya, dipikir orang alim pasti dia akan masuk surga lebih dahulu. Kalau ilmunya tujuannya untuk membela nafsunya, kepentingan pribadinya, bukan membela Allah dan Rasul dan agamanya, hati-hati. Tahukah Anda? Anda kasih satu cerita. Pernah dengar Musailimah Al-Kadzdzab, seorang yang mengaku menjadi nabi di zaman Sayyidina Abu Bakar. Bagaimana pengaruh akwa tersebut? Sebenarnya dakwahnya sederhana, tapi bisa menjadi banyak orang terkecoh masuk kepada posisinya, membela dan membenarkan kedustaan atas akwan nabinya. Kenapa? Setelah ada satu sahabat yang dikenal pandai berorasi, dipanggil oleh Sayyidina Abu Bakar, diperintahkan untuk nasihati Musailimah Al-Kadzdzab. Nasihati dia, ya, nasihati supaya kembali. Kalau enggak, kita datang bawa pasukan, kita serang. Datang ke sana, berdiskusi dengan Musailimah Al-Kadzdzab. Dia tahu ini sahabat Nabi, hafal Quran, hafal hadis. Maka bagaimana Muslim merayu? Dibawakan duit, emas. Apa katanya? Rojal, kalau nggak salah namanya rojal. Kalau ente mau separuh daripada proyek ini, ente yang punya. Paham proyek itu ya? Separuh kekayaan ini kau yang punya. Maka rojal ini orang yang sudah terlalu lama miskin, tertipu. Akhirnya dia keluar dari diskusi dengan Musailimah Al-Kadzdzab, bukan mengajaknya taubah, maka dia justru terjerumus kepada keinginan Musailimah Al-Kadzdzab karena tertipu daripada duit. Keluar daripada tenda, Musailimah Al-Kadzdzab dia mengatakan kepada ayuhan nas, Musailimah ini setara dengan Nabi Muhammad, kenabiannya ini sebagainya. Langsung masyarakat berbondong-bondong mengikuti daripada Musailimah Al-Kadzdzab. Jadi pengaruh ulama, pengaruh sahabat yang dianggap hafal hadis, hafal ayat, pernah bersama Nabi Muhammad, karena tertipu dengan syahwat, nafsu, duit, kedudukan dan sebagainya, ketika mengorasikan sesuatu langsung ditaati. Fitnahnya lebih besar. Setan itu lebih suka menyesatkan orang alim daripada orang bodoh, Pak. Kalau orang bodoh sesat dia cukup. Kalau orang alim dia bawa gerbong, dia bawa pasukan. Di zaman Bani Israel ada orang alim berbuat dosa, seada-adanya pengikutnya ngikuti berbuat dosa, sehingga dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawabnya Allah? Lek dosamu tak sepuro, tapi anak tanya, wa kaifa biman adlalta? Lantas bagaimana dengan nasib orang yang sesat, yang ikut berbuat maksiat karena dia ngikuti kepada kamu sampai hari ini? Tanggung jawab. Faham di sini ya? Man sanna sunatan sayyi'atan falahu wizruha. Yang memberikan contoh yang buruk dia dapat dosanya. Wa wizman amila biha, dan dosa daripada contoh buruk yang Anda contohkan. Makanya para ulama berkata, tuba liman mata ma'ahu dunubuh. Beruntung orang itu kalau mati sekaligus contoh-contoh dosanya ikut mati. Maaf, ada orang
mati, contoh dosanya diteruskan sama anaknya. Ayah kita bandel atau keleo harus kita pertahankan. Waliyadzubillah min. Ini tempat sabung ayam ini yang dirikan kakek, harus kita lestarikan ini. Waliyadzubillah min dzalik. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitnahnya orang alim bahaya. Iya, kalau udah yang alim keliru otomatis. Kalau dia udah berani mentafsir Quran dengan kemauan sendiri, otomatis dia punya partai, gambarnya sungu kerbau, dalilnya surat Al-Baqarah, dengan surat terbanyak itu adalah Al-Baqarah. Wah, ini ngawut paham di sini. Waliyadzubillah min dzalik, bawa Quran dia. Astagfirullah. Jadi hati-hati, alim kalau nggak bener, alim kalau dia nurut sama nafsu, alim kalau dia tertipu dengan gemerlap daripada dunia, dia lebih suka dengan kedudukan dan sebagainya. Ini malapetaka ini. Ini malapetaka nih, rojal ini kelasnya. Rojal itu bagaimana? Yang kemudian perang menghadapi pasukan Sayyidina Khalid, dia mati. Perhatikan, sebelum mati sangu. Apa sangunya? Banyak orang yang dia sesatkan. Waliyadzubillah min dzalik. Makanya waliyadzubillah min dzalik, ada orang kadang membunuh, seperti yang membunuh Sayyidina Umar. Dia datang menikam Sayyidina Umar, dan beberapa sahabat yang ada di sampingnya ditikam sampai ada berapa itu yang meninggal. Setelah itu apa? Bunuh diri. Sebelum mati sangu apa itu? Halo, sebelum mati sang dosa, paham di sini. Hakada orang yang tertipu daripada nafsu seperti rojal, sebelum dia mati sang dosa kau ini. Makanya jangan main-main sama nafsu. Ada aduika nafsu kaladzi baina janbak. Ada aduik, kata Nabi, musuh terbahaya kepada kamu bukan orang lain, nafsu yang ada pada diri kamu sendiri. Sehingga merubah niatan daripada ibadah kamu, tidak lagi Allah, tapi materi, pujian dan sebagainya dan sebagainya. Yang kedua, orang-orang yang mati syahid, apa kata Nabi? Kam min qatilin baina saffain Allah ya'lamu ala niyatihi atau kama qala. Betapa banyak qatil, orang yang terbunuh, baina saffain, di antara dua barisan, lawan dan kawan, muslim dan kafir. Di saat dia berperang dalam posisi kafir, mati di antara dua barisan. Tapi ternyata apa? Allahu ya'lam ala niyatih. Allah lebih tahu dengan niatnya. Apa tujuan perang? Man lam yaghzu, ya, walam yadu ila ikal falahu manawa. Man ghaza walam yadu ila ikal falahu manawa au kama qala. Siapa orang yang berperang yang dalam niatnya cuma untuk dapat tambang, yang didapati cuma tambang itu, nggak dapat ridho Allah, nggak dapat syahid, nggak dapat surga. Insya Allah. Makanya kita agama itu nasihat, maknanya kita diajari untuk memurnikan ibadah hanya karena Allah, jangan karena manusia. Emang dia yang masih pahala kepada kita? Emang dia yang kita harapkan pahalanya? Tidak. Sudah Allah ikhlas. Masya Allah. Ikhlas ini perkara sulit para hadirin. Cuman kadang-kadang kalau kamu nunggu sholat ibadah, kamu nunggu ikhlas dulu, kadang-kadang gak berangkat. Ini masjid lagi butuh dana pembangunan. Apa jawab kamu? Saya kalau 2 juta riyal, kalau 2.000 ikhlas. Lalu keluarkan berapa kira-kira? 2.000 ikhlas, Pak. Dari lubuk hati yang paling dalam. Kalau 2 juta saya khawatir riya nanti. Gimana ini? Kalau nunggu ikhlas, kira-kira kau 2 juta ikhlasnya kapan?
ini jenggot udah putih semuanya ini. Masya Allah, Bismillah, keluarkan 2 juta. Minta kepada Allah, ya Rabb, ikhlas bukan hal yang mudah. Tapi Engkau maha mampu dan maha bisa. Bantu kami supaya 2 juta karena Engkau tidak selainnya ya Rabb. Saya tidak merasa bisa ibadah ini murni karena Engkau, tapi kalau Engkau kasih saya, Kau berikan kepada saya kemampuan, saya pasti mampu ya Allah. Anda ngerayain seperti itu, insya Allah secara gak sadar Anda udah ikhlas. Paham di sini ya? Agama itu nasihat untuk Allah, maknanya iman sama Allah, cinta kepada Allah, berusaha bagaimana semua ibadah kita murni atau ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian agama nasihat untuk Allah maknanya apa? Taati sudah. Perintahnya taati. Mentaati peraturan itu hidupnya tenang. Nabi berkata, al-ismu mahaka alaih. Kalau kau pengen punya hati selalu cemas, curiga, gak tenang, perbanyak buat dosa lah. Yakin pasti gak tenang. Paham ya? Kenapa? Al-ismu mahaka alaih, kata Nabi. Dosa itu membuat hati kamu jadinya terus cemas. Ada enggak kan? Orang itu nyolong, dia langsung tenang. Orang itu kalau nyolong ekspresinya apa? Tolah-toleh, paham di sini? Sebenarnya hatinya nggak tenang. Kau makan di warung, sandingmu, sebab colong duitnya, enak enggak kira-kira? Sekalipun warungnya sate ini, lebih baik murni duitnya kamu 6.000 beli nasi pecel. Mana alhamdulillah pecel top. Ya. Jadi tahu bah, orang itu yang selalu gelisah bukan karena apa? Karena banyak dosa. Kalau pengen hidup itu nggak banyak gelisah, nurut sama Allah. Ya, masya Allah. Kemudian berusaha mentaati Allah. Dikatakan ada satu kisah. Dulu ada 3 saudara berperang menyebarkan Islam. Ini kayaknya cerita di zaman Sayyidina Umar masuk ke Romawi. Sampai akhirnya dia tertangkap. Maka ketika tertangkap, orang Romawi memotivasi anak buah itu dengan materi. Dikasih perempuan, dikasih duit, jabatan, perluas daripada kekuasaan dan sebagainya. Itu materi itu akan lenyap ketika melihat sesuatu yang ngeri. Makanya Islam kalau perang selalu menang. Karena motivasinya bukan materi. Ya, iskaliman aumun syahidah. Jadi orang Islam itu, para sahabat mengatakan, kami tidak perang, kecuali setiap langkah kami berangkat selalu berdoa, ya Rabb, jadikan saya syahid dalam perang ini. Makanya orang Islam itu selalu lawannya 3 kali lipat bahkan lebih, tapi menang. Yang dimotivasi dengan syahwat, materi, duit dan sebagainya, melihat darah, lihat ini, takut. Faham di situ? Makanya orang Islam itu perang, mati, alhamdulillah, hidup, alhamdulillah. Sayyidina Khalid bin Walid, tidak ada peperangan yang beliau pimpin kecuali pasti menang, tapi akhirnya beliau mati di atas ranjang, menyesal senyesal-nyesalnya. Betapa hinanya saya. Kenapa saya tidak mati ditusuk tombak? Kenapa saya tidak mati di ini dan sebagainya? Maka beliau mengatakan, tidak setiap langkah peperangan yang saya masuki kecuali saya selalu bermohon kepada Allah, ya Rabb, jadikan perang ini saya menemukan syahid. Masya Allah.
Sehingga ditakuti kaum muslim bukan materi. Kalau materi mudah takut, demikian orang Romawi. Ketika orang Islam tertawa, mereka dites. Ada 3 saudara, satu dipanggil, kau masuk agamaku Nasrani ya. Kalau kau mau, nih saya punya putri yang paling cantik sak negara ini, PN Prabian. Gelem gak Pak sampean? Halo. Gelem apa? Ayo Pak. Romawi itu kalau sekarang mungkin apa itu? Iran itu ya. Irak itu. Ayo Pak. Itu Irian Jaya, paham di sini? Ini enggak. Kau tak kasih ini enggak. Kalau kau enggak mau, tak bakar minyak. Nanti saya masukkan ke situ. Tak kasih waktu 3 hari, tetap enggak mau. Diambil cemplung plung meninggal. Adik diambil cemplung plung meninggal. Tinggal 1. Ya, tinggal 1. 3 saudara tadi. Yang terakhir mau dicemplungkan gitu, ada salah satu punggawa makan raja. Orang Arab itu biasanya mudah takluk dengan perempuan. Saya punya anak itu dikatakan paling cantik sakuto. Supaya coba saya buat dia fitnah dengan anak perempuan saya. Oh ya, silakan. Akhirnya dimasukkan lokasi, dikasih perempuan yang cantik luar biasa. Yang ada situ nanti puasa, baca Quran terus seperti itu. Sampai berhari-hari. Seperempuan ini tahajud. Kita ini kalau goda biasanya pasti kena. Ini kok gak kena ini? Wow. Barangkali dia masih ingat saudara yang mati yang ngeri masuk kepada minyak yang mendidih. Dia minta tambahan waktu dan dia minta untuk dipisah lokasi agak jauh daripada kejadian penyiksaan saudaranya. Ditambah waktunya dan diperjauhkan. Tapi ternyata digoda ini sebagai yang gak pernah terusik. Sampai akhirnya si wanita itu menyerah. Benar-benar hebat kan, benar-benar istimewa kamu. Yang pada intinya akhirnya perempuan itu justru masuk Islam. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam tahap seperti ini orang ini. Ya, ujiannya besar. Nabiullah Yusuf diuji masuk kamar bersama Zulaikha. Pintunya ada 7 dan sebagainya. Tapi dia mengatakan inni akhafullah. Saya takut kepada Allah. Kalau kita gimana kira-kira? Ini kesempatan ya. Astagfirullah. Jadi Masya Allah ujiannya berat. Tapi ini larangan Allah ditinggalkan jelas. Dah, ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu makna daripada an-nasihah lillah. Yang kedua, ad-dinu nasihah li kitabihi. Agama itu nasihat untuk kitabnya, yakni Al-Quran. Dengan makna apa? Kita mempercayai seluruh daripada ayat yang ada dalam Al-Quran itu adalah kalamullah, tidak selainnya. Berusaha mengamalkannya, mengagungkannya, memuliakannya. Jangan menyodorkan kaki kalau di bawah masih ada Al-Quran di bawah, kecuali diangkat itu Al-Qurannya. Kita memuliakannya. Iya. Kemudian kita menciumnya. Bahkan dikatakan tidak ada sebuah ibadah yang ketika cuma memandang dengan perasaan senang aja udah dapat pahala, yakni kecuali membaca atau melihat kepada Al-Quran. Al-Quran ini luar biasa. Masya Allah. Ya, kita harus memuliakan. Bahkan kadang-kadang ada orang itu dituntun menjadi taubah karena memuliakan kalamnya Allah. Oleh karena daripada itu, ya, dikatakan kita harus benar-benar memuliakan Al-Quran. Orang dulu itu kita lihat ada orang bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah tentang akhlak Nabi Muhammad SAW. Maka apa jawabnya? Kana khuluquhu Quran. Nabi Muhammad itu akhlaknya adalah seluruh perintah daripada Al-Quran.
Ketika ada orang tanya kepada putri daripada Sayyidina Al-Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, maka apa kesibukannya? Al-mushaf wal qiraah. Dia cuma baca Quran, bawa Quran, kalau gak gitu sholat dan sebagainya. Hakikatnya mereka. Makanya Al-Imam Abu Hanifah, beliau kalau udah Ramadan malam khatam 2 kali, siang khatam 2 kali. Al-Imam Syafi'i malam khatam sekali, siang khatam sekali. Sayyidina Ahmad ibn Hanbal dan sebagainya. Sayyidina Utsman ibnu Affan, sahabat Nabi, menantu Nabi, dikatakan kalau udah baca Quran senangnya luar biasa. Kadang-kadang 1 rakaat bisa menghatamkan Al-Quran. Sehingga dari sini ada orang mengatakan idza tahura al-qalbu lam yashba' min qiraatil Quran. Jika suci hati manusia, bawaannya tidak akan pernah merasa kenyang kalau dia membaca Al-Quran. Kayak kita buka HP itu, Pak. Lihat sana, lihat sini, tahu-tahu 2-3 jam. Coba kita buka Quran, setengah jam itu udah sepetnya luar biasa. Ini berarti hati ini mati, Pak. Hati ini mati. Apa yang Anda inginkan? Di dalam Al-Quran semuanya ada. Anda pengen obat? Ada. Anda pengen cerita awalin, orang-orang zaman dulu? Ada. Orang akhir? Ada. Semuanya ada. Cuman karena keterbatasan daripada ilmu kita saja. Ya Allah, dah yang jelas, semoga senantiasa Allah berikan kepada kita kenikmatan di saat membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, bersanding dengan Al-Quran, hidup selalu berjalan sesuai arahan dan petunjuk daripada Al-Quran, berkumpul Al-Quran di dunia dan di akhirat, masuk surga karena dorongan daripada Al-Quran. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Ad-din nasihat lillah wali kitabih sudah kita bahas. Insyaallah berikutnya lanjut kepada wali rasulih. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Hadza minni wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.